Baik, yang kedua ini adalah komunikasi gitu ya. Komunikasi ya ini juga teman-teman sudah belajar gitu ya. Saya nggak akan jelaskan yang di bagian ini. Komunikasi bisa dilakukan dengan banyak cara, apalagi di masa sekarang ini. Kalau dulu mungkin harus lewat memo, surat, email, voicemail, ya, telepon, face to face conversation. Ya sekarang ini lebih banyak penggunaan apa namanya perangkat-perangkat teknologi tinggi gitu ya, yang memang memungkinkan kita tanpa bertatap muka gitu. Jadi misalnya online discussion group itu tetap bisa ya, pre-recorded speeches seperti kuliah ini gitu ya, live speeches, kemudian video conference ya, zooming, rapat virtual dan yang lain sebagainya. Nah ini adalah saluran komunikasi agar kinerja tetap terjaga gitu ya, capaian kinerjanya tetap optimal. Oke. Nah, kemudian yang ketiga leadership tadi saya bilang leadership tidak akan kita bahas gitu ya. Saya berikan materi yang dari PIO bisa dibaca dari situ. Karena pada prinsipnya teori-teori leadership ya steady ya, tetap sama di situ. Nah, yang keempat adalah power and politics. Ya, power and politics ini ada beberapa macam gitu ya. Ada formal power itu ada tiga yang namanya uh, coercive power, reward power, dan legitimate power. Ya, jadi coercive power itu berarti kekuatan yang koersif, memaksa gitu ya, kekuatan yang memaksa, bergantung pada rasa takut target. Jadi si otoritas ini, si orang yang memiliki otoritas ini sengaja membuat orang lain merasa takut gitu ya pada si otoritas tadi supaya mematuhi apa yang dia mau gitu. Ya, ini bisa berhubungan dengan jabatan hierarkis seperti memegang informasi kunci sehingga target memiliki dependensi terhadap pelakunya. Kalau kamu nggak mau ya udah tak keluarin, atau kalau kamu nggak mau nilai penilaian kinerjamu tak kasih rendah. Nah, karena adanya ini ya paksaan-paksaan yang dia jadi lebih tidak berdaya begitu. Nah, yang kedua reward power. Kalau reward power itu kebalikan dari coercive power gitu ya. Jadi bagaimana menciptakan kepatuhan pada pekerja berdasarkan kemampuannya mendistribusikan reward yang motivated, yang dinilai valuable bagi orang-orang itu gitu. Coba kalau kamu bisa kerja lebih keras lagi, kamu bisa melakukan ini, nanti saya kasih bonus dari kantong saya sendiri misalnya. Atau saya kasih bonus berupa referensi supaya bisa disegerakan untuk promosi jabatan. Nah, semacam itu. Itu bentuk dari reward power. Orang patuh karena konsekuensi manfaat positifnya. Kemudian yang ketiga adalah legitimate power. Nah, jadi ini beda juga dengan koersif ya. Kalau legitimate itu kekuatan yang memaksa, tapi memaksanya ini karena adanya aturan ya, semacam bukan undang-undang sih, tapi peraturan atau regulasi yang menjadi rules bagi semua orang gitu. Nah, ini ya bergantung pada rasa target pada hasil negatif jika tidak mematuhi. Ada reward dan punishment system biasanya di situ karena legitimate power ini. Oke, nah kemudian selain formal power ada personal power ya, kekuasaan personal. Personal power ini datangnya dari karakteristik unik individunya, bukan karena dia secara hierarkis gitu ya, menduduki posisi yang lebih tinggi. Dasarnya ada dua, yang pertama karena expertise, yang kedua karena admiration. Ya, jadi personal power ini tidak saling menguntungkan tidak lebih menguntungkan dari formal power, tapi saling independen. Nah, kita lihat di personal power ya atau non formal power itu ada expert power dan referent power. Jadi expert power itu pengaruh yang diberikan atau pengaruh yang datangnya itu karena si orang ini dinilai expert, sangat ahli di bidangnya. Sehingga apapun yang dia sampaikan tuh seolah-olah pasti bagus, pasti benar dan kita dengan sukarela mengikuti itu karena menilai kompetensinya dan keahliannya ini yang memang bisa diandalkan seperti itu. Ya, yang kedua referent power itu bukan karena kemampuannya, tetapi karena uh,
reference itu semacam karisma. Nah, karisma ya, pengaruh berdasarkan identifikasi dengan seseorang yang memiliki sumber daya tertentu yang menguntungkan atau karakter personal tertentu gitu ya. Karena respect, karena kagum, karena karismanya ya, sinarnya, auranya. Misalnya seperti itu ya. Seperti contohnya ya selebritas itu ya, untuk endorser itu reference power. Nah, pertanyaannya kemudian adalah mana sih yang lebih efektif gitu ya antara tadi formal power dan non formal power. Kita lihat. Nah, untuk reward power berdasarkan hasil penelitian ini tidak berkorelasi dengan kepuasan terhadap supervisi atau komitmen organisasi atau performa kerja. Jadi reward power atau kekuasaan yang dengan mengiming-imingi hadiah itu tadi itu tidak berkorelasi secara signifikan dengan kepuasan terhadap pimpinan, komitmen organisasi maupun performa kerja. Yang kedua, coercive power yang memaksa tadi itu bisa membahayakan atau merusak ya. Muncul distrust ya. Bisa jadi dalam ekstrimnya muncul pemberontakan atau pertentangan. Kemudian yang ketiga personal power ya, yang expert dan referent power ini malah berkorelasi positif dengan kepuasan terhadap pimpinan, bukan pada organisasi secara keseluruhan ya, tapi kepuasan terhadap pimpinan. Ya, karena tadi ada unsur like and dislike, ada unsur admiration di situ, ada unsur pengagungan, kagum seperti itu. Nah, berikutnya legitimate power ini tidak berkorelasi dengan kepuasan terhadap supervisi maupun komitmen organisasi dan performa kerja. Jadi ternyata kepuasan itu lebih dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya lebih subjektif daripada formal, hierarki, dan struktural. Baik. Nah, selanjutnya alat ukur pertukaran sumber daya dan dependensi intraorganisasi. Ya, kita bisa menggunakan namanya social network analysis. Ini ya, biasanya ini juga digunakan untuk mengelola atau menganalisis big data ya, data-data dari sosial media ini juga bisa. Jadi di sini tiap kelompok atau individu itu disebut sebagai node gitu, kayak bentuk titik-titik kecil. Nah, link antar nodes itu disebut ties atau garis ikatannya, garis korelasinya. Jika nodes itu seringkali berkomunikasi dan bertukar sumber daya, maka tiesnya, garisnya itu akan sangat kuat dan semakin kuat, semakin tebal, semakin hitam gitu ya. Beberapa nodes itu berperan sebagai perantara. Jadi beberapa kelompok atau individu itu berperan sebagai perantara antar satu node dengan node yang lain. Nah, sosiogram ini berfungsi sebagai gambar struktur organisasi secara informal. Jadi kalau kita ingin lihat bagaimana sih hubungan, keeratan atau intensitas hubungan antar orang di dalam kelompok ataupun antar kelompok itu bisa kita gunakan dengan pengukuran sosiogram ini. Gitu. Kemudian memeriksa pola komunikasi antar anggota organisasi, mengidentifikasi alur komunikasi antar anggotanya, dan bisa menciptakan dinamika power yang substansial. Jadi maksudnya dengan studi social network analysis ini kita bisa lihat nanti mana kemudian orang-orang yang dipilih, dipercaya, disukai, dikagumi, diikuti oleh orang yang lainnya, dan bagaimana relasi antar orang ini gitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menganalisis ini tadi, sehingga ketika misalnya menentukan change agent atau agen perubahan, atau ketika kita menentukan bagaimana kita menciptakan power yang tepat gitu ya untuk memberikan pengaruh perubahan pada SDM atau pada anggota kelompok, itu bisa memanfaatkan data ini. Nah, seperti ini tadi ya contohnya ya. Nah, kalau tadi tentang power, ini tentang taktik kekuasaan ya, taktik kekuasaan itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah legitimasi ya. Jadi taktik kekuasaan berdasarkan posisi otoritas atau menyebutkan permintaan berdasarkan aturan
Saya mengatakan kita harus mengerjakan, kita harus membuat misalnya langkah perbaikan ABCD. Itu bukan saya yang minta, tapi ini adalah aturan dari organisasi. Di misalnya peraturan nomor sekian tahun sekian ini. Nah, itu adalah taktik legitimasi supaya orang mengikuti. Yang kedua, persuasi rasional. Nah, persuasi rasional ini menyajikan argumen logis dan bukti faktual untuk meyakinkan bahwa permintaannya masuk akal. Ya, biasanya secara persuasif gitu ya. Coba dipertimbangkan, coba dipikirkan. Anda lihat data ini, Anda lihat data ini. Nah, kalau seperti ini, apakah Anda tidak melihat adanya masalah di dalam internal organisasi kita? Berarti kira-kira dengan kondisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, contohnya seperti itu. Kemudian daya tarik inspirasional ya, daya tarik inspirasional itu mengembangkan komitmen emosional dengan menarik aspirasi, kebutuhan, harapan dan values target. Jadi berusaha dulu untuk menggali, menemukan apa sih harapan mereka, apa sih keinginan karyawan, mendengarkan, memfasilitasi. Dengan begitu timbul rasa kepercayaan dan dari situlah kemudian orang berusaha untuk mendistribusikan power itu agar orang lain mengikuti. Dan yang keempat adalah konsultasi. Jadi ini adalah taktik meningkatkan dukungan dengan melibatkan target dalam memutuskan bagaimana memenuhi rencana target, ya. Ada lagi yang lain, itu adalah pertukaran atau exchange. Exchange ini menghadiahi target dengan keuntungan sebagai pertukaran atas pemenuhan permintaannya. Karena kamu sudah mengikuti apa yang saya instruksikan, maka saya akan berikan nilai, misalnya apa? Nilai maksimal untuk penilaian kinerjamu. Nah, itu ada pertukaran. Daya tarik personal ya, meminta kepatuhan berdasarkan asas loyalitas atau pertemanan. Ayolah, kan kita satu keluarga gitu. Atau kita kan satu kelompok ya. Ingratiation atau menjilat. Wah, ini ya yang bahaya. Ya, biasanya menggunakan azas ABS, asal Bapak senang gitu ya. Menggunakan sanjungan, pujian, perilaku bersahabat dalam rangka membuat permintaan. Ngapi-ngapii istilahnya. Dan yang keempat, pressure. Nah, itu beda ya, kalau tadi menyenangkan, membuat orang senang sehingga mengikuti. Kalau ini memberikan tekanan, ya, menggunakan peringatan, permintaan instruksi berulang, bahkan sampai pada ancaman. Dan koalisi, taktik power yang koalisi ini adalah menggunakan bantuan atau dukungan pihak lain untuk mempersuasi target. Nah, ini ya, ada upward influence, ada downward influence, ada lateral influence. Upward itu berarti artinya kalau kita mau memberikan pengaruh ke atas, maka gunakanlah persuasi yang rasional. Ini ya, dilihat dari efektivitasnya berdasarkan hasil riset seperti ini. Kemudian kalau kita mau memberikan pengaruh ke bawah, jadi vertikal dari atas ke bawah, maka bisa menggunakan persuasi rasional, bisa menggunakan inspirational appeal, bisa menggunakan pressure, konsultasi, ingratiation, exchange, maupun legitimasi. Itu ya. Kalau lateral berarti horizontal atau setara, ya. Taktik-taktik yang cocok adalah persuasi rasional, konsultasi, ingratiation, exchange, legitimasi, personal appeals, dan coalition. Wah, ini bagus banget kalau bisa dieksperimenkan loh. Coba deh satu kelas ini bikin untuk skripsinya gitu ya, pakai eksperimen, jadi bikin kelompok, jadi nanti untuk yang relasi upward gitu ya, pakai rasional. Atau nanti yang downward, ada yang kelompok pakai rasional, ada yang pakai inspirasional, ada yang pakai pressure gitu ya. Nah, kemudian dibandingkan hasilnya, ini keren banget nih. Oke, itu jadi jika target tidak berorientasi pada hasil keputusan atau kebijakannya rutin, maka seperti ini. Sebentar kita lihat. Jadi ada pendekatan yang lebih halus, pendekatan yang lebih keras, gitu ya. Pendekatan yang lebih efektif dan kurang efektif. Nah, yang saya berikan jempol warna pink itu berarti most efektif gitu ya. Jadi yang paling efektif itu adalah pendekatan, ini dari hasil-hasil riset lanjutannya gitu ya.
Banyak nanti bisa dibaca di buku yang saya tuliskan di sini. Di situ sudah ada lebih detail. Ya, jadi persuasi rasional, appeals inspirasional, dan konsultasi ini lebih cocok untuk pengaruh yang ke bawah. Ini paling efektif malahan dibandingkan dengan pendekatan yang lain. Nah, kemudian, yang warna ungu ini softer approach ya. Jadi ini adalah pendekatan-pendekatan yang lebih halus gitu ya. Seperti pendekatan inspirasional, persuasi rasional, konsultasi, personal appeals, ini adalah pendekatan yang lebih halus. Kalau pendekatan yang lebih keras, nah itu pressure ya, coalition, exchange itu ya, paksaannya ya tidak menyenangkan gitu. Kemudian yang terakhir, nah ini pressure ini dinilai sebagai pendekatan yang paling tidak efektif. Dan ingratiation, menjilat tadi, dan legitimacy ini merupakan pendekatan yang warna hijau ini ya, jika target tidak berorientasi pada hasil, keputusan, atau kebijakannya rutin. Maka kita bisa menggunakan dua pendekatan ini. Nah, politik dan kekuasaan dalam organisasi ya. Pertama ada politik organisasi, di mana-mana ada politik, gak hanya di pemerintahan atau di parlementer gitu ya. Nah, di organisasi penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam organisasi. Kadangkala untuk kepentingan pribadi maupun perilaku organisasional yang tidak diperbolehkan ya. Jadi ada kepentingan-kepentingan politik atau kelompok. Nah, perilaku politik adalah perilaku yang tidak disyaratkan sebagai bagian dari peran formal individu. Namun, dia punya pengaruh dan distribusi manfaat maupun kerugian di dalam organisasi. Ya, jadi nggak disarankan, tidak difasilitasi secara formal, tapi selalu ada nuansanya. Contohnya ini ya, perilaku politik menahan informasi kunci dari pembuat keputusan. Jadi nggak dikasih nih informasinya supaya pengambil keputusannya bingung. Bergabung dalam koalisi. Nah, kemudian nih whistleblowing. Nah, ini ya bagian suka sesumbar. Menyebar rumor, menguak informasi rahasia ke media, transaksi mutualisme, melobi untuk melawan individu atau keputusan tertentu. Ya, cenderung memiliki konotasi negatif meskipun sebetulnya perilaku politik itu seharusnya tidak selalu berkonotasi negatif. Nah, faktor yang mempengaruhi perilaku politik ada ini ya, dua, faktor individu dan faktor organisasi. Faktor individu misalnya have self-monitor, ya, self-monitor atau pemantauan diri yang tinggi. LOC, internal locus of control. Kemudian high Machiavellianism personality. Wah, ini yang orang-orang suka manipulatif, sarkasm gitu ya. Kemudian organizational investment. Kemudian lagi perceived job alternatif, persepsi terhadap alternatif pekerjaan. Kemudian ekspektasi untuk sukses. Ini bisa mempengaruhi perilaku politik di dalam organisasi. Kalau faktor organisasi itu sendiri ada realokasi sumber daya, ada kesempatan promosi gitu ya. Kalau kesempatannya tidak sama ya membuat orang akhirnya memanfaatkan ini untuk kepentingan-kepentingan politiknya gitu. Kemudian low trust ya, peran yang ambiguitas, ambigu, sistem penilaian kinerja yang tidak jelas ya, praktek pemberian reward yang juga tidak adil, dirasakan adil. Kemudian juga pengambilan keputusan demokratis, tekanan performa harus tinggi, ya, manajer senior yang self-serving gitu. Ini semua akhirnya jadi mempengaruhi bagaimana perilaku politik individu yang bisa berdampak pada favorable outcomes, ya, baik itu reward maupun menghindari hukuman.
Baik, itu saja. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang perlu ditanyakan, sudah saya berikan link di Google Slide. Anda bisa melayangkan pertanyaannya di sana, supaya lebih mudah untuk mengidentifikasi siapa yang bertanya dan menjawabnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.